Jadi memang dulu pernah waktu pas lakuin ritual itu sempet saya disuruh kayak minum darah. Efek sampingnya nanti akhir ceritanya pasti dia minta jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ganjil Misteri, bertemu lagi dengan kita di podcast Ganjil Misteri. Dan setiap podcast Ganjil Misteri tentunya kita akan menghadirkan bintang tamu dan tentunya pemirsa Ganjil Misteri yang sudah nge-DM ke kita dan kita coba kontak. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel YouTube ini terus kalian tonton. Oke, di studio saat ini sudah kedatangan salah satu paranormal, mungkin sudah pemirsa Ganjil juga sudah tahu. Kang Dadan, apa kabar Kang Dadan? Dan waalaikumsalam Kang Dadan. Dan ada lagi satu lagi pemirsa Ganjil Misteri, Mbak Ika ya, yang sempat nge-DM ke kita dan kita coba kontak, dan alhamdulillah pada saat ini Mbak Ika sudah ada di studio Ganjil Misteri. Mbak Ika, gimana nih? Waktu itu kan saya baca nih di DM-nya Ganjil Misteri nih, ada apa sih sebetulnya? Ya, jadi dulu saya pernah kayak apa ya, datang ke dukun. Itu kayak ngisi badan. Jadi udah 10 tahun yang lalu sih. Jadi selama 10 tahun ini, lama-kelamaan kok saya ngerasa kayak nggak enak. Sering kesurupan. Nah, saya juga dulu cari tahu kan kenapa, ada apa. Terus saya tanya-tanya. Jadi ilmu yang saya dikasih ke saya itu yang nggak bener, ilmu hitam. Jadi memang dulu pernah waktu pas lakuin ritual itu sempet saya disuruh kayak minum darah. Darah? Iya. Darah apa? Saya nggak tahu itu darah apa. Terus? Cuma karena emang ritualnya seperti itu, ya udah saya lakuin aja. Kang, ini sebelum lanjut ceritanya nih, ada minum darah. Di dunia spiritual itu memang ada ritual seperti itu atau gimana, Kang? Ada. Ritual apa tuh, Kang, kalau gitu? Sebetulnya kalau itu ritualnya sebetulnya sih di luar dari orang menganggapnya itu aliran hitam ya. Jadi konteksnya jalurnya udah beda dengan apa yang dianjurkan oleh agama. Dan di agama kan diharamkan. Jadi ya termasuk satanis, berarti yang berkebalikannya. Jadi yang dilakukan mbaknya yaitu dia aliran satanis. Satanis, setan gitu? Ya, aliran setan, aliran iblis. Oke. Mbak, waktu itu minum darah, memang tahu itu darah? Tahu. Kata dukun itu waktu gimana? Ya dia bilang ini buat apa ya, kayak ini ritualnya seperti ini, jadi nanti ini buat ngejaga kamu. Jadi dulu di kampung saya itu kan emang tempatnya rawan. Jadi buat saya pengen ngejaga diri aja. Jadi saya datang ke dukun itu, saya lakuin semua ritual yang disuruh. Baik, Kak, di daerah mana kalau boleh tahu? Jepara. Jepara, oke. Pada saat Mbak Ika datang ke sana, suasananya atau melihat si dukun itu tuh kayak gimana? Pakaiannya kayak dukun. Kayak dukun. Ya, tempatnya juga lumayan seram. Nggak ada yang aneh-aneh di sana? Artinya setelah ritual itu mungkin apa lagi gitu? Saya ngerasa ada yang ngikutin aja sih. Ngikutin? Kayak ngerasa nggak enak. Dan katanya tadi sempat kita ngobrol di belakang ini, sering kesurupan juga? Iya. Sering kesurupan. Itu biasanya pas apa aja sih kesurupannya? Saya datang ke tempat yang sedikit seram, terus misalnya aku lagi bengong atau lagi kurang konsentrasi gitu, itu langsung. Oke, Kang, artinya gimana, Kang? Apakah memang dia dilindungi makhluk itu atau gimana? Enggak. Sebetulnya yang namanya aliran hitam putih sebetulnya tidak ada sebetulnya yang menentukan itu, ya itu tadi. Cuman caranya itu yang ini jelas hitam. Kalau ini jelas menyimpang dari agama.
Pokoknya yang sesuatu yang menyimpang dari agama cepet sih biasanya. Kalaupun untuk kesaktian biasanya langsung bereaksi dengan tubuhnya. Dan biasanya akhir ceritanya biasanya mintanya jiwa biasanya sih. Jiwa. Biasanya akhir dari perjanjian dia nih udah selesai dalam artian kata apa yang diinginkannya sudah, dan pasti yang dituntut nanti akhirnya. Akhir dari apa yang dia sudah dapatkan pasti jiwanya yang diminta. Pokoknya yang berhubungan dengan satanis yang jalurnya dari agama cepet sih biasanya. Segala sesuatu yang dibayar instan pasti cepet. Kalau dibayarnya puasa ataupun lelaku memang agak butuh pengorbanan, tetapi ya hasilnya ya insya Allah diridhoi Allah karena bagian daripada perjalanan ikhtiar kita gitu loh. Kalau untuk yang dia dilakukan ya jalur instan, jadi yang dia dapetin juga instan, tetapi ya itu efeknya pasti nanti ada efek sampingan. Efek sampingnya nanti akhir ceritanya pasti dia minta jiwa. Minta jiwa artinya tumbal. Kalau tumbal itu kan ya jiwa itu macam-macam ya. Iya. Jadi dia nanti bisa gila. Dan perlu diketahui juga orang gangguan jiwa itu juga ada beberapa faktor. Ada faktor genetik juga. Kalau di dalam dunia kedokteran disebutnya skizofrenia. Di genetik tertentu, di usia tertentu dia akan mengalami gangguan mental. Dan kalau yang ini udah jelas gangguannya adalah gangguan gaib. Jadi tidak semua orang yang hilang ingatan ataupun orang gila ya tidak semuanya juga kena gaib, tidak semuanya juga karena faktor makhluk halus, ada juga faktor genetik. Jadi kalau ini udah jelas ini dia melakukan ritual dan merasuk ke dalam tubuhnya ya harus dikeluarkan. Dan yang pasti itu sangat mengganggu ke dalam kehidupannya. Sangat-sangat mengganggu. Baik Kak, selama kamu mengikuti ritual, ada syarat-syarat apa aja yang si dukun itu minta dari kamu? Tadi darah kan, minum darah. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Waktu itu saya disuruh mandi kembang. Artinya memang ritual itu satu kali dilakukan atau misalnya sebulan sekali atau enggak apa gitu misalnya? Satu kali. Hanya satu kali? Iya. Oke. Kamu datang ke sana tuh kan ingin minta perlindungan. Memang ngerasain dilindungin atau gimana waktu itu awal-awal? Iya sih, saya kemana aja tuh kayak nggak ada takutnya gitu. Kayak ada yang ngejagain gitu, ngerasa kayak ada yang ngejagain. Cuma efeknya kadang kalau saya lagi emosi, lagi kesel tuh kayak pengennya tuh ngamuk. Iya, kayak nggak bisa nahan emosi. Oke. Efek ke ini juga nggak sih Kang? Sorry ya, biasanya ya maksudnya pasangan atau enggak misalnya ya, jelas gimana? Yang jelas jadi pamor ataupun inner beauty-nya itu, jadi kalau untuk ke pasangan jadi kelihatannya tuh kayak serem gitu loh, ataupun lawan jenis ataupun siapapun yang akan melihat dia itu jadi serem. Karena kedikjayaan ataupun kegagahan ataupun yang sifatnya untuk melindungi itu kan dia sifatnya adalah untuk melindungi wadak yang diperintahkan sama dukunnya. Jadi dia sebisa mungkin harus menjaga. Jadi gak mempan senjata tajam ataupun apapun itu, pistol ataupun apapun itu yang untuk melukai dia nggak bisa. Itu biasanya satanis mampu seperti itu. Artinya ada di kehidupan dirimu, misalnya kamu punya pacar atau gak punya suami, itu gimana, seperti apa ininya? Ada dampak gak? Saya udah beberapa kali gagal nikah. Gagal nikah? Iya. Sudah berapa kali? Sudah sekitar 4 kali saya gagal 4 kali nikah, wow. Kasusnya seperti apa? Itu setelah ngelakuin ritual itu? Iya. Oke, boleh, sorry ya agak sedikit menggali dirimu. Kegagalan itu biasanya gara-gara apa? Mungkin dari suami pertama, suami kedua apa? Sering cekcok, sering berantem, sering nggak ada kecocokan gitu. Nggak ada kecocokan. Ya, jadi sering nggak ada kecocokan itu, jadi tinggal pergi. Artinya dirimu yang lebih galak, maksudnya lebih emosional atau gimana? Iya. Hingga dia nggak kuat. Iya. Oke. Dan yang pastinya pengaruh dari gaib itu. Pengaruh dari gaib, pengaruh dari makhluk halus yang nempel di badannya dia. Karena lawan jenisnya ataupun pasangannya pasti akan serem. Karena tidak sepenuhnya dia yang jiwanya dia. Jadi ada yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan. Gitu. Oke. Tapi memang yang kamu lakuin itu ketika kamu emosi itu sadar atau gimana? Kadang tidak sadar ya. Tahu-tahu kok saya begini? Kok saya bisa semarah ini?
Udah punya keturunan, maaf? Keturunan maksudnya punya anak? Belum. Udah? Oh, belum. Jadi selama 4 kali itu tuh belum sama sekali? Belum. Oke, berapa tahun maksudnya usia pernikahan dari masing-masing pasangan kamu? Tidak ada yang sampai setahun. Tidak ada yang sampai setahun. Itu hitungan itu loh. Apa artinya 4 kali kan harusnya belajar dari kesalahan. Tapi memang kurang dari setahun. Iya. Rata-rata marah. Ya, oke. Berarti memang ini banget ya Kang ya, ngaruh banget. Sangat berpengaruh sekali dan harus diperhatikan juga. Jadi mendatangi spiritual ataupun dukun juga kita juga harus hati-hati. Yang terpenting adalah permintaan ataupun ritual yang dulu yang diminta itu juga harus dilihat dulu masuk akal atau enggak. Karena di situ juga kita bisa menilai tingkatan ini orang spiritual benar ataupun dukun benar ataupun hanya sebatas karbitan. Itu harus ditelaah, Harus ditelaah. Usia berapa? 29. 29, hitungannya masih muda loh. Ya kan, masuk ini. Oke, kapan dirimu menyadari bahwa ini tuh adalah pengaruh ilmu hitam? Setelah saya sering kesurupan, nggak bisa nahan emosi, itu saya ngerasa aneh. Terus saya tanya-tanya ke orang yang lebih mengerti, bahwa ya itu tadi ilmu yang diberikan ke saya tidak baik. Oke, artinya kamu saat itu juga pengen ngelepaskan? Iya. Sempet ingin ngelepaskan misalnya ke dukun balik lagi, itu gimana? Saya datengin, ternyata dukunnya sudah nggak ada. Sudah meninggal. Jadi sulit atau gimana? Iya, beberapa dukun yang lain tidak ada yang bisa. Tidak ada. Makanya saya kesini pengen minta tolong sama Kang Dadang. Oke, terima kasih Bu. Yang pasti semua permasalahan pasti ada solusi dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Bukan hanya melalui ruqyah, tetapi ada metode lain yang insya Allah bisa membantu. Yang terpenting adalah ketika semua ini sudah selesai, dekatkan diri kepada Sang Pencipta, itu aja yang terpenting. Karena ada yang saya lakukan nanti mungkin akan dilihat langsung. Iya, boleh. Mau langsung saya... Oke, jadi pemirsa Ganjil Misteri, Kang Dadan sudah siap-siap karena sudah melihat ya Kang ya, maksudnya dari tadi awal pun udah ngelihat ini apa nih, masalah apa gitu, dan sekarang juga Kang Dadan akan coba membuktikan bahwa benar nggak sih ini ada pengaruh gangguan gaib atau ada ilmu hitam di tubuhnya Mbak Ika ini dari Jepara. Oke, bisa dimulai Kang. Kelapa hijau itu apa tuh Kang nih? Secara ininya apa? Hampir semua spiritual jika ada masalah kena pelet ataupun kena guna-guna itu biasanya harus pakai kelapa hijau. Ini salah satu media untuk menetralkan racun ataupun menetralkan mantra-mantra yang sudah masuk ke dalam tubuhnya dia. Ada efek gak sih ketika dikeluarkan sama buat Mbak Ika ini? Pastilah, apalagi ini udah lama, apalagi dia udah pakai darah segala macam. Pakai darah yang pasti udah hitungannya udah horor itu. Udah di luar dari aturan agama. Yang pasti tidak boleh kan, agama manapun juga. Dan ini saya pakai akar. Akar ini saya dapatkan melalui ritual dan melalui doa-doa tertentu. Akar apa sih Kang ini kalau boleh tahu? Akar jarangkong. Jarangkong. Jadi, jarangkong itu ketika saya meditasi, ketika saya melakukan lelaku, biasanya kan kita sebulan sekali kita melakukan meditasi untuk pembersihan. Biasanya kita ngobatin orang itu takutnya kena ke badan kita, biasanya kita harus meditasi. Dan ketika meditasi ini saya mendapatkan satu akarnya unik, namanya jarangkong. Uniknya itu ya saya punya feeling bahwa ini ada satu energi dan kekuatan khusus saja. Kalau ini kan untuk pembersihan, pasti ada jinnya di dalam tubuhnya, jadi saya hanya untuk menetralisir, membersihkan aja. Jadi agak sedikit sakit tetapi nggak lama. Ya, tarik napas. Istighfar. Tarik napas. Langsung ngejerit ya Kang ya? Kenapa? Di tangan saya ada yang ngikutin dia. Jadi saya cuma butuh pintu dibuka sedikit. Pintu ambil, minta tolong pintu dibuka. Pintu dibuka. Oke. Jadi
saya mengarahkan supaya dia pulang ke yang punya. Ya ini untuk menetralisir hampir rata-rata ataupun penyakit dalam artian kata jin yang bandel lah. Saya hanya untuk menetralisir karena badannya udah bersih dari makhluk halus. Jadi nanti tinggal airnya tuh tadi yang saya bilang air kelapa hijau, tinggal celupin aja. Ini artinya si ini udah dimasukin ke situ? Belum? Bukan, jadi ini hanya untuk menetralisir pembersihan. Namanya ruatan sengkolo, ruatan pembersihan di badan. Jadi supaya dia tidak balik lagi yang makhluk halus itu. Jadi nanti setelah saya celupkan ada reaksi biasanya. Saya langsung celupkan dan lihat reaksinya. Nah. Airnya mendidih. Mendidih ya? Ya. Mendidih. Artinya nih efek atau gimana, Kang? Kayu alami sebetulnya. Kayu alami. Jadi untuk menetralisir semua jenis penyakit. Airnya nanti untuk mandi. Untuk ruatan. Uniknya ya itu. Air biasa tadi kan kelapa hijau. Jadi kita cemplungkan kayu ini, airnya mendidih. Berarti Kang, tadi kan udah dikeluarkan gitu kan. Berarti tinggal nanti pembersihan. Tinggal mandi aja supaya tidak balik ke dalam tubuhnya dia. Dan yang terpentingnya adalah dianya. Dia jangan sampai manggil lagi. Kalau manggil lagi masuk lagi. Emang bisa dipanggil? Bisa lah. Kalau wadaknya manggil lagi ya datang lagi. Artinya gimana? Manggil tuh maksudnya dia punya mantra atau apa? Salah satunya ataupun mengucap pendampingnya dia. Pasti datang langsung. Makanya derajatnya manusia di atas makhluk lain ya itu seperti itu. Mau sehebat apapun jinnya, mau sekuat apapun izin Allah pasti sembuh. Oke. Gitu. Lillahi ta'ala sekarang sudah bersih total, tinggal nanti mandi aja. Oke, Mbak Ika, gimana maksudnya yang kamu rasakan setelah tadi sedikit maksudnya sama Kang Dadan dikeluarkan? Jadi pas dipegang kayak sakit, terus agak gelap juga ya. Itu lebih ke apa sih Kang? Maksudnya memang menarik paksa atau gimana? Dalam dunia totok ada urat besar yang kita harus pegang. Jadi untuk membuka cakra alam bawah sadar manusia itu kan di bawah pusar, itu bersumber di situ. Jadi orang kesurupan itu sebetulnya gampang, gak usah panik, gak usah dibakar ataupun dibakar api itu ada ya ngobatin orang kesurupan segala macam, nggak perlu begitu sebetulnya. Ada titik tertentu yang gampang untuk cara ngobat, bawa ketiak. Dan orang kesurupan juga ada beberapa tahapan. Ada orang yang kesurupan acting, ada orang yang kesurupan benar-benar asli real kesurupan. Yang membedainnya? Dari perut. Dari perut. Biasanya kalau orang kesurupan asli itu biasanya perutnya keras seperti kita neken meja. Jadi ada penolakan di dalam. Kalau orang kesurupan acting biasanya perutnya lembek dan itu tidak boleh dilakukan. Kalau kesurupan benar itu repot. Dan itu akan membuat gila beneran kalau nggak dikeluarin. Oke, Mbak Ika, mungkin sudah saatnya memulai kehidupan yang baru lagi ya Mbak Ika ya. Mudah-mudahan maksudnya setelah diobatin ini artinya dapatkan suami yang kelima dan sama yang terakhir gitu. Yang penting sehat ya. Mbak Ikanya juga sehat. Mbak Ika, ada yang mau disampaikan buat Kang Dadan? Ya, saya ngucapin terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Ika, sehat selalu. Amin. Ikutin jalan Tuhan aja. Dalam artian kata sholat, haji, minta perlindungan sama Sang Pencipta. Saya juga kadang kalau ditodong juga saya takut. Jadi yang melindungi saya hanya Allah. Jadi hanya minta perlindungan sama Allah. Jangan minta perlindungan sama jin. Walaupun kita banyak jin, walaupun kita berteman sama jin, kita nggak pernah memanfaatkan ataupun meminta bantuannya. Tetapi kita memintanya sama Sang Pencipta, sama Gusti Allah. Cukup aja Kang? Siap. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, itulah cerita mistis dari salah satu pemirsa Ganjil Misteri yang pernah nge-DM ke kita dan kita coba kontak. Nah, untuk pemirsa Ganjil Misteri juga, kalau kalian punya gangguan mistis atau apapun itu yang sifatnya mistis lah ya, boleh DM ke kita, barangkali kita bisa bantu dan kita akan coba pertemukan dengan beberapa spiritual yang kita akan undang ke studio Ganjil Misteri. Kang Dadan terima kasih, Mbak Ika terima kasih, mudah-mudahan sehat dan membuka lembaran baru lagi ya. Terima kasih pemirsa Ganjil Misteri, jangan lupa terus tonton Ganjil Misteri dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar
channel YouTube Ganjil Misteri ini terus kalian tonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.